الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Terjemahan ayat ini adalah, kalian sama sekali tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sebelum kalian membelanjakan sebagian dari apa yang kalian cintai, dan apapun yang kalian korbankan, sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Birrun berarti kebajikan yang tertinggi dan kebajikan yang sempurna, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, bahwa kalian tidak dapat mencapai kebajikan yang sempurna sampai kalian mengorbankan hal-hal yang kalian cintai demi keridaan Allah Ta'ala dan membelanjakannya demi keridaan Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin yang sejati, yang selalu mencari keridaan Allah Ta'ala, berusaha mencapai standar kebajikan dan seharusnya melakukan hal-hal yang mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Suci, petunjuk untuk mencapai kedekatan dengan Allah Ta'ala diberikan dalam berbagai tempat dengan berbagai corak. Berbagai kebajikan disebutkan, dan membelanjakan harta di jalan Allah juga dinyatakan sebagai suatu kebajikan. Dalam ayat ini juga, membelanjakan di jalan Allah Ta'ala dinyatakan sebagai kebajikan yang sangat besar, dan difirmankan bahwa jika kalian membelanjakan harta atau sesuatu yang kalian cintai di jalan Allah, maka itu akan menjadi suatu kebajikan yang besar. Tentu saja, Allah Ta'ala memberi pahala untuk setiap kebajikan yang dilakukan untuk mencari keridhoannya. Tetapi, karena manusia memiliki kecintaan kepada hartanya, maka perhatian khusus diberikan pada hal ini. Maka, Allah Ta'ala telah menetapkan pengorbanan yang kamu cintai sebagai salah satu standar tinggi keimanan, kebajikan sejati, dan pengorbanan. Sebagaimana difirmankan, kebajikan sejati adalah kalian memberikan sesuatu di jalan Allah, sesuatu yang kalian cintai, lalu mengorbankannya demi keridhaan Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan perihal ini di banyak tempat. Di satu tempat beliau bersabda, tidak seharusnya seorang menaruh kecintaan pada harta. Ini adalah hal yang sangat sulit, terutama di zaman sekarang ini. Bersabda, tidak seharusnya seseorang menaruh kecintaan pada harta. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mencapai kebajikan sampai kalian membelanjakan di jalan Allah dari hal-hal yang kalian cintai. Jika kita membandingkan keadaan zaman sekarang dengan zaman Rasulullah SAW, kita merasa sedih atas keadaan di masa ini. Saat itu tidak ada yang lebih dicintai daripada nyawa. Dan pada zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, seseorang harus mengorbankan nyawanya di jalan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, mereka juga memiliki istri dan anak-anak seperti halnya kalian. Semua orang mencintai nyawanya, tetapi mereka selalu bersemangat untuk mengorbankan dirinya di jalan Allah Ta'ala jika mendapat kesempatan.
Kemudian bersabda, seseorang tidak bisa mengaku bahwa dirinya telah berbuat suatu kebajikan dengan membelanjakan hartanya yang tidak berguna dan tidak berharga. Pintu kebajikan itu adalah sempit. Maka ingatlah bahwa tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya dengan membelanjakan barang-barang yang tidak berharga, karena ada firman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun," yakni sampai kalian membelanjakan hal-hal yang paling kalian cintai dan sayangi, kalian tidak akan bisa mencapai derajat menjadi yang dicintai dan dihormati. Jika kalian tidak mau menanggung kesulitan dan tidak mau menempuh kebajikan yang sejati, bagaimana bisa kalian akan berhasil dan mencapai tujuan? Kemudian bersabda, apakah para sahabat mencapai derajat mereka dengan cuma-cuma? Betapa banyak biaya dan kesulitan yang harus ditanggung oleh seseorang untuk mendapatkan gelar duniawi. Dan bahkan setelah itu hanya mendapatkan gelar biasa yang tidak memberikan kepuasan dan ketentraman. Kemudian renungkanlah gelar radhiyallahu anhum yang memberikan kepuasan hati dan ketentraman jiwa serta merupakan tanda keridhaan Allah Ta'ala. Apakah itu didapatkan dengan mudah begitu saja? Beliau bersabda, sesungguhnya keridhaan Allah Ta'ala yang merupakan sumber kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan tanpa menanggung suatu kesulitan yang hanya sementara. Allah tidak bisa ditipu. Berbahagialah orang-orang yang tidak peduli dengan kesulitan dalam mencari keridhaan Allah, karena kebahagiaan abadi dan ketenangan yang sejati datang kepada seorang mukmin setelah kesulitan sementara ini. Kemudian bersabda, manusia di dunia sangat mencintai hartanya. Karena itu dalam ilmu tafsir mimpi tertera bahwa jika seseorang bermimpi, ia mengeluarkan hatinya dan memberikannya kepada seseorang, maka itu bermakna harta. Inilah sebabnya untuk mencapai ketakwaan dan keimanan yang sejati difirmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebajikan yang sejati sampai kalian membelanjakan hal yang paling kalian cintai. Karena sebagian besar kasih sayang dan perlakuan baik terhadap makhluk Allah membutuhkan adanya pengeluaran harta dan belas kasih terhadap sesama manusia, yaitu kepada orang-orang dekat kita, dan semua ciptaan Allah adalah sesuatu yang merupakan bagian kedua dari iman, yang tanpanya iman tidak bisa sempurna dan kokoh. Bagaimana seseorang bisa memberi manfaat kepada orang lain jika ia tidak berkorban? Untuk memberi manfaat diperlukan suatu pengorbanan. Pengorbanan adalah hal yang diperlukan untuk memberi manfaat dan belas kasih kepada orang lain. Dan dalam ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ini diajarkan dan diperintahkan pengorbanan yang sama. Jadi, membelanjakan harta di jalan Allah juga merupakan standar dan ukuran kebahagiaan dan ketakwaan manusia. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda dalam kehidupan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, standar dan ukuran pengabdian kepada Allah adalah ketika Rasulullah SAW menyebutkan suatu keperluan dan beliau segera hadir dengan membawa seluruh harta rumah beliau. Kemudian beliau bersabda, janganlah mencintai harta. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yakni kalian tidak bisa mencapai birrun, yakni kebajikan sejati atau kebajikan yang sempurna sampai kalian membelanjakan harta yang kalian cintai. Sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya, birrun adalah kebajikan yang tinggi tingkatannya dan merupakan kebajikan yang sempurna. Inilah rahasia yang telah dipahami dengan benar oleh anggota Jemaat Ahmadiyah pada saat ini, dan ini adalah hasil dari tarbiyat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sehingga sampai hari ini kita terus melihat standar pengorbanan ini, yaitu standar yang didirikan oleh para sahabat, kemudian yang didirikan oleh mereka yang dekat dengan Hazrat Masih Maud alaihissalam pada zamannya, dan para sahabat beliau. Kemudian setelah itu,
dalam era khilafat di setiap zaman, kita terus melihat pengorbanan-pengorbanan ini, dan sampai hari ini kita masih melihat pengorbanan yang sama. Rasulullah SAW sangat menekankan pengorbanan harta, dan hal ini dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat beliau. Dalam sebuah riwayat tertera, Hazrat Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh iri hati kepada siapapun kecuali kepada dua orang. Pertama, orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala dan ia membelanjakannya di jalan Allah. Kedua, orang yang diberi kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan oleh Allah Ta'ala yang dengannya ia membuat keputusan untuk orang lain dan mengajarkan mereka. Jadi, inilah standar yang Rasulullah SAW nasihatkan untuk ditegakkan di antara para sahabat beliau, dan ini telah berhasil ditegakkan. Dalam sebuah riwayat dari Hazrat Abu Mas'ud Ansari disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersedekah, sebagian dari kami pergi ke pasar, bekerja keras di sana, lalu mendapatkan upah berupa 1 mud gandum. Ini jumlahnya beberapa kilo, atau mendapatkan apa saja yang berhasil mereka raih, lalu mereka menyedekahkannya. Usaha mereka adalah untuk ikut serta dalam memenuhi seruan Rasulullah SAW dengan bekerja keras, bukan dengan meminta-minta. Perawi menuturkan, sebagian dari mereka sekarang memiliki 100.000 dirham berkat pengorbanan tersebut. Mereka yang dulu melakukan pekerjaan fisik untuk memberi canda, sekarang memiliki jutaan. Inilah keberkatan dari pengorbanan harta. Inilah rahasia yang Rasulullah SAW anjurkan untuk kita ikuti. Inilah yang Allah Ta'ala nasihatkan kepada kita dalam Al-Quran untuk membelanjakan harta di jalannya dari apa saja yang kita cintai. Dalam riwayat juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mencanangkan gerakan canda, para sahabat membawa apapun yang mereka miliki di rumah, dan akhirnya berbagai barang terkumpul di sana. Maka untuk keperluan jemaat diperlukan canda, diperlukan harta, diperlukan berbagai hal. Dan sejak dahulu, jemaat para nabi memahami hal ini, dan mereka berkorban sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tentang seberapa besar keutamaan dari pengorbanan harta di suatu tempat, Rasulullah SAW menasihati saudari sepupunya, yaitu Hazrat Asma, dengan bersabda, janganlah menghitung-hitung dalam membelanjakan di jalan Allah, karena jika demikian, Allah Ta'ala juga akan menghitung-hitung dalam memberikan kepadamu. Janganlah duduk dengan kikir, dengan menutup kantong uangmu. Kalau tidak, nanti akan tetap tertutup. Beliau bersabda, belanjakanlah sesuai kemampuanmu. Dengan hati terbuka, bertawakallah kepada Allah, Allah akan terus memberinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, setiap pagi ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, wahai Allah, berilah lebih banyak kepada orang yang dermawan, yang membelanjakan hartanya, dan ciptakanlah yang lain yang mengikuti jejaknya. Yang kedua berkata, wahai Allah, berilah kehancuran kepada orang yang kikir, yang menahan hartanya, dan hancurkanlah harta bendanya. Bagaimanapun, rahasia ini diketahui oleh orang-orang Ahmadi sekarang ini. Ada banyak contoh yang memenuhi sejarah Ahmadiyah, dan setiap hari ini terus bertambah tentang orang-orang yang dermawan yang membelanjakan hartanya. Seorang menulis bahwa ia hanya memiliki sejumlah kecil uang, dan dengan uang itu ia bermaksud untuk memulai bisnis. Ada beberapa hal penting yang perlu dibeli. Keadaannya sangat buruk, dan ia tidak yakin apakah bisnis ini bisa berjalan atau tidak. Ayahnya berkata kepadanya untuk memberikan seluruh uang yang ada sebagai canda. Korbankanlah demi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ia memberikan canda dan Allah Ta'ala menciptakan sarana sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan pesanan
yang memberinya uang berlipat ganda dari sebelumnya. Kemudian ia memulai bisnis itu dan Allah Ta'ala memberikan begitu banyak keberkatan sehingga harta yang tak terhitung pun mulai mengalir. Jadi inilah pengalaman-pengalaman yang Allah Ta'ala terus tunjukkan di zaman ini kepada para pengikut dan hamba Hazrat Masih Maud alaihissalam untuk meningkatkan keimanan mereka. Rasulullah SAW telah sangat mendorong pengorbanan harta pada berbagai kesempatan. Hazrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah hadis qudsi di mana Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Ta'ala, "Wahai anak Adam, kumpulkanlah hartamu sebagai simpanan di sisiku dan tenanglah, tidak akan ada bahaya api, tidak akan ada kekhawatiran tenggelam dalam air, dan tidak akan ada ketakutan akan pencurian. Aku akan memberikan simpanan yang disimpan di sisiku secara lengkap pada hari ketika engkau paling membutuhkannya." Yang dimaksud di sini adalah kehidupan setelah kematian, ketika manusia tidak tahu perlakuan apa yang akan diterimanya. Ia tidak tahu tentang amal kebajikannya. Pada saat itu Allah Ta'ala berfirman bahwa pengorbanan-pengorbananmu, aku akan memberimu ganjarannya, dan melaluinya akan menjadi sarana pengampunanmu. Inilah perdagangan yang Allah Ta'ala lakukan dengan seorang mukmin. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Aku meyakini bahwa kekikiran dan keimanan tidak bisa bersatu dalam satu hati. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, tidak menganggap hartanya hanya yang tersimpan dalam peti simpanannya, tetapi ia menganggap seluruh perbendaharaan Allah Ta'ala sebagai perbendaharaannya. Dan kekikiran menjauh darinya seperti kegelapan menjauh dari cahaya." Kemudian bersabda, "Segenap anggota harus mengkhidmati jemaat ini dalam segala hal. Dalam hal pengorbanan harta juga tidak boleh ada kekurangan. Lihatlah, di dunia ini tidak ada suatu sistem yang berjalan tanpa iuran. Pada masa Rasulullah SAW, pada masa Hazrat Musa, Hazrat Isa, semua utusan Tuhan mengumpulkan canda. Maka anggota jemaat kita juga perlu memperhatikan hal ini. Jika mereka memberikan 1 sen saja dengan penuh keyakinan dalam setahun, maka banyak yang bisa dilakukan. Dalam hal ini, lihatlah contoh Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana beliau berkorban untuk menyelesaikan misi Hazrat Masih Maud alaihissalam. Seraya menyambut seruan beliau, Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis tentang Hazrat Khalifatul Masih Awal bahwa jika saya mengizinkan, maka beliau akan mengorbankan segalanya di jalan ini dan memenuhi hak persahabatan rohani seperti halnya persahabatan jasmani dan kebersamaan setiap saat ini. Kemudian beliau alaihissalam menulis, "Saya akan menunjukkan beberapa baris dari surat-surat beliau sebagai contoh." Hazrat Khalifatul Masih Awal menulis kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, "Saya berkorban di jalan engkau. Apa yang saya miliki bukanlah milik saya, tetapi milik engkau. Wahai guru yang mulia, saya sampaikan dengan ketulusan sempurna bahwa jika seluruh harta kekayaan saya digunakan untuk penyebaran agama, maka saya telah mencapai tujuan saya. Jika para pembeli gelisah karena tertundanya penerbitan barahin, karena kekurangan pembeli atau tidak membayar, maka izinkanlah saya untuk melakukan pengkhidmatan yang sederhana ini untuk membayar seluruh harganya dari saya sendiri dan mengembalikannya. Dan pendapatan apapun yang datang juga akan saya kembalikan." Dan dengan penuh keharuan, beliau berkata bahwa ini adalah kebahagiaan saya. Bahkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa keinginan beliau adalah agar seluruh biaya pencetakan barahin Ahmadiyah dibebankan kepada diri beliau. Inilah standar pengorbanan Hazrat Khalifatul Masih Awal. Ketika Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu ta'ala anhu memulai gerakan Waqfi Jadid dan Tarik Jadid, banyak sekali bahkan orang miskin yang memberikan candahnya meskipun kecil. Ada yang membawa ayam, ada yang membawa telur, dan mereka berkata, "Apa yang kami miliki telah kami persembahkan." Dan pada masa itu juga,
ketika Hazrat Khalifatul Masih kedua memberikan contoh orang-orang miskin yang mengorbankan hartanya, beliau juga memberikan contoh beberapa Ahmadi awalin. Dalam hal ini, beliau memberikan contoh Hazrat Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib yang adalah ayah dari istri pertama Hazrat Khalifatul Masih kedua, yaitu Hazrat Ummi Nasir radhiyallahu taala anha. Dengan ini beliau juga adalah kakek Hazrat Khalifatul Masih ketiga. Hazrat Muslim Maud menulis, ketika beliau, yakni Hazrat Dr. Khalifah Rashiduddin, mendengar pendakwaan diri Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dari seorang temannya, beliau langsung berkata, seorang dengan pendakwaan yang sebesar ini tidak mungkin seorang pendusta, jadi saya tidak memerlukan bukti apapun. Pendakwaan diri beliau sendiri sudah merupakan hal yang begitu besar, sehingga saya tidak perlu mendengar bukti lain. Saya percaya bahwa beliau memang adalah Masih yang dijanjikan. Beliau pun segera melakukan baiat kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mencantumkan nama beliau di antara 12 hawari beliau. Pengorbanan harta beliau begitu besarnya, sehingga Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam memberikan pernyataan tertulis beliau bahwa Hazrat Dr. Khalifah Rashiduddin telah memberikan pengorbanan harta yang begitu besar untuk jemaat, sehingga kedepannya beliau tidak perlu berkorban lagi. Kendati sahabat ini tetap terus berkorban, tetapi ini adalah cara Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mengungkapkan keriduan beliau. Hazrat Muslim Maud menulis, saya mengingat masa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketika beliau sedang menghadapi persidangan di Gurdaspur, dan saat itu beliau membutuhkan uang. Huzur mengirim seruan kepada para sahabat bahwa karena pengeluaran meningkat, maka langgarkhana akan ada di 2 tempat, satu di Kadian dan satu lagi di Gurdaspur. Karena keberadaan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di sana, maka orang-orang juga menjadi datang ke sana dan mereka juga diberi makan. Dan beliau bersabda, selain itu ada juga biaya persidangan, maka hendaknya para sahabat memberikan perhatian untuk membantu. Ketika seruan ini sampai kepada Dr. Sahib, kebetulan saat itu beliau menerima gaji 450 rupiah, yang merupakan jumlah yang sangat besar pada masa itu. Semuanya segera dikirimkan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Seorang temannya bertanya kepada Dr. Sahib untuk menyisakan sedikit untuk keperluan di rumah. Tetapi beliau menjawab, ketika Al-Masih dari Allah telah menulis bahwa ada kebutuhan penting untuk agama, lalu untuk apa lagi saya bisa menyerahkannya? Pendek kata, Dr. Sahib begitu menonjolnya dalam pengorbanan harta untuk agama, sehingga Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam merasa perlu untuk menghentikan beliau. Dan beliau bersabda bahwa sekarang Dr. Sahib tidak perlu berkorban lagi. Inilah contoh-contoh yang ditegakkan oleh para sahabat terdahulu dan para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Kemudian di setiap era khilafat, contoh-contoh seperti ini terus terlihat. Saya akan menyebutkan 1 atau 2 kejadian lagi dari masa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Hazrat Sufi Nabi Bakhsh Sahib Muhajir Kadian menuturkan, suatu kali ketika saya hadir di jalsah, saya memohon untuk berbicara dengan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam secara pribadi. Beliau bersabda, silakan masuk. Kemudian menuturkan, kebetulan jendela dan pintu yang digunakan untuk masuk tetap terbuka, dan beberapa sahabat lainnya juga ikut masuk. Beliau berkata kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ayah saya mengeluh, saya telah memberikan pendidikan yang baik dan tinggi kepada anak kami, tetapi sejak dia bekerja, ia tidak melakukan pengkhidmatan apapun kepada saya. Ayah saya mengeluh, saya telah memberikan begitu banyak pendidikan, kepada anak saya, tetapi dia tidak memberikan pengkhidmatan apapun kepada kami. Ia seharusnya memberikan bantuan keuangan, tetapi ia tidak melakukannya. Kemudian istri saya juga mengeluh, Ahmadi yang baik macam apa ini? Bahkan perhiasan yang saya miliki pun sudah terjual. Ia memberikan segalanya untuk canda. Mungkin mereka harus menjual perhiasan untuk menjalankan rumah tangga, atau ada kebutuhan mendesak yang mengharuskannya menjual perhiasan. Kemudian menuturkan, ayah maupun istri saya mengeluh. Kemudian berkata kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, sekarang saya datang ke Kadian dan melihat suasana dan pemandangan di sini.
bagaimana para Ahmadi di dalam jemaat ini mengorbankan ribuan rupiah untuk mengkhidmati jemaat ini. Saya memohon doa agar Allah Ta'ala menurunkan kepada saya gaji 2 atau 3 kali lipat agar saya bisa melakukan pengkhidmatan kepada huzur. Ketika melihat contoh orang lain, timbul keinginan dalam hati saya untuk memberikan lebih dari itu. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan sarana yang sedemikian rupa sehingga beliau mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan pendapatan yang lebih tinggi dan beliau bisa memberikan pengorbanan harta serta membantu keluarganya. Orang-orang suci itu yang sebagai hasil dari kuat kudsiyah atau kekuatan pensucian Hazrat Masih Maud alaihissalam pada zaman itu. Zaman itu pun adalah zaman keduniawian di mana materialisme lebih kentara. Namun mereka tetap memberikan pengorbanan. Pada hari ini juga kita masih melihat contoh-contoh seperti ini. Meskipun materialisme di zaman ini bahkan lebih dominan, namun mereka terus membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana para Ahmadi dahulu yang miskin pernah berkorban, hal ini masih kita lihat pada zaman ini. Beberapa Ahmadi dari Afrika mengirimkan kisah-kisah mereka. Hazrat Qazi Kamaruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan sebuah peristiwa tentang Sayyid Diwan Shah. Menuturkan, saya pun kadang-kadang bertanya kepada Sayyid Sahib tentang mengapa beliau sering pergi ke Qadian. Beliau seringkali pergi ke Qadian. Dari desa beliau, Sayyid Sahib biasa pergi melewati desa Qazi Sahib dan melewati malam di sana. Menuturkan, Sayyid Diwan Shah adalah penduduk Narowal dan ia sering berjalan kaki ke Qadian. Ini adalah perjalanan beberapa mil yang biasa beliau tempuh, yaitu dari Narowal ke Qadian. Bahkan jika mengambil jalan pintas, jaraknya masih kurang lebih 100 mil yang beliau tempuh dengan berjalan kaki. Maka bertanyalah kepada Sayyid Sahib, apakah Anda pergi ke Qadian karena suatu sebab khusus atau hanya karena keinginan untuk bermulakat, yaitu untuk pergi dan berjumpa Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian dijawab, saya adalah orang yang miskin. Pertama, ada keinginan untuk bertemu Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kedua, saya adalah miskin dan tidak bisa memberikan canda seperti yang diberikan oleh orang-orang kaya dalam jumlah ribuan dan ratusan rupiah. Karena itu saya pergi untuk membuat carpai atau tempat tidur untuk rumah tamu. Dan dengan demikian, beban canda ini menjadi berkurang. Maksudnya, saya akan membuat tempat tidur secara gratis dan pikiran yang ada untuk membayar canda menjadi ringan. Yakni, pekerjaan membuat tempat tidur ini memberikan saya ketenangan. Jadi, saya membuat tempat tidur untuk langgarkhana dan saya merasa puas karena pekerjaan fisik ini adalah canda bagi saya. Jadi demikianlah semangat yang ada bahkan di kalangan para Ahmadi miskin di masa itu. Di zaman ini juga, kita melihat bagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan semangat ini di dalam diri banyak orang. Para Ahmadi dari negara-negara yang jauh, di mana Ahmadiyah baru saja mereka kenal beberapa tahun yang lalu, yakni mereka baru saja mengenal Islam dan masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Namun kita melihat pemandangan luar biasa dari semangat pengorbanan harta mereka. Semangat dari 14 abad yang lalu juga terlihat dalam diri mereka. Semangat yang dicontohkan oleh sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam di zaman beliau, kita melihatnya dalam diri mereka. Dan ini adalah semangat yang telah muncul dalam jemaat Ahmadiyah saat ini, karena adanya keyakinan yang baru setelah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mubalik dari Marshall Island menulis, Nyonya Ladri Arzak Sahibah adalah seorang anggota yang tulus ikhlas dan berkhidmat tanpa lelah untuk menjalankan langgarkhana jemaat. Beliau datang dan berkhidmat di sana dengan menyiapkan makanan 2 kali sehari. Beliau memasaknya, tetapi setiap kali menerima gaji, hal pertama yang dilakukan adalah mempersembahkan pengorbanan harta untuk dirinya dan 5 cucunya. Dan pengorbanan wakfi jadid adalah yang tertinggi dalam jemaat. Murabbi Saib menuturkan, ini adalah orang-orang yang rumahnya sangat sederhana bila dilihat. Ini mengingatkan pada sabda-sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam, yaitu
Orang yang bertakwa bisa menemukan kebahagiaan sejati dalam sebuah pondok yang sederhana, yang tidak bisa ditemukan oleh pemuja keserakahan duniawi, bahkan dalam istana yang megah. Demikian pula ada seorang wanita lain dari sana, Nyonya Lorin Sahiba, yang juga bekerja di Langgarkhana Jemaat di Marshall Island. Mubalik menuturkan, ketika saya mengingatkan tentang candah wakfi jadid, bahwa tahun akan berakhir dan candah kita kurang dari tahun lalu, setelah itu mereka mengatakan bahwa setelah Jumat, Nyonya Lorin datang ke kantor misi dan menyerahkan candah wakfi jadidnya dengan harapan bisa melampaui target. Mubalik Kazakhstan menuturkan, Tuan Ayan Ibrahim Sahib, beliau berkata, saya pernah mengalami masa dalam kehidupan saya di mana saya tidak punya uang untuk membeli roti. Saya harus meminjam untuk makanan dan minuman, dan istri saya khawatir bagaimana kami akan menjalani hidup ke depan. Tetapi bahkan dalam keadaan seperti ini, saya mulai membayar candah, dan sampai sekarang, prinsip saya adalah ketika saya mendapat uang, hal pertama yang saya lakukan adalah membayar candah. Dan ini adalah perlakuan luar biasa dari Allah Ta'ala terhadap saya, yaitu setiap kali saya membayar candah, Allah Ta'ala memberkati saya dengan sarana keuangan yang lebih baik lagi. Dan terkadang istri saya bertanya, dari mana datangnya uang ini? Maka saya katakan padanya bahwa ini semua adalah keberkatan dari candah. Allah Ta'ala tidak menyimpan hutang. Dan Allah Ta'ala berfirman, ketika kalian membelanjakan harta demi aku akan memberimu lebih banyak. Dan Allah Ta'ala memenuhi janjinya ini. Di sebuah jemaat di Kamerun, ada seorang sahabat bernama Tuan Muhammad Yusan Sahib yang berkata, saya sangat miskin, saya bekerja di ladang pertanian milik orang lain. Tetapi setelah menjadi Ahmadi, saya mulai membayar candah dan dengan keberkatan candah, Allah Ta'ala tidak hanya menerima candah saya, tetapi memberkati saya sedemikian rupa, sehingga saya memiliki ladang pertanian sendiri. Hal ini memberi saya ketentraman bahwa Allah Ta'ala telah mengabulkan candah saya, karena Allah Ta'ala telah menurunkan keberkatan kepada saya dengan tak terhitung banyaknya, dan menjadikan saya pemilik ladang pertanian. Niger adalah sebuah jemaat yang miskin. Mubalik di sana menulis, ada seorang Ahmadi, Tuan Lowadi Sahib, yang berkata, saya menanam tiger net, ini adalah sejenis tanaman, dan saya tidak mengatakannya kepada siapapun bahwa saya akan memberikan 1/10 untuk candah. Tetapi saya telah bertekad dalam hati. Namun keadaan menjadi sedemikian rupa setelah penanaman. Hujan turun sangat lebat dan ada resiko tanaman rusak karena tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Tanaman tetangga sekitar rusak. Hasil panen mereka sangat sedikit. Tetapi Allah Ta'ala memberikan begitu banyak keberkatan dalam tanaman saya, sehingga di mana orang lain dengan lahan yang lebih besar hanya mendapat 5 atau 6 karung, saya mendapat 11 karung dari ladang saya. Dan dalam keadaan seperti ini, ketika banyak tanaman rusak, harga-harga juga menjadi naik, dan seseorang bisa mendapatkan pendapatan yang baik dari pasar. Akan tetapi beliau tidak tergoda oleh uang. Beliau telah berjanji dalam hati kepada Allah Ta'ala dan tidak memberitahu siapapun, karena telah berjanji kepada Allah Ta'ala dalam hati. Beliau siap berkorban demi Allah Ta'ala, dan sesuai janjinya, karung ke-11 beliau berikan kepada jemaat sebagai canda. Beliau menyerahkannya karena kecintaan kepada harta tidak menguasai dirinya. Jadi inilah orang-orang yang berkorban yang terus kita saksikan dalam jemaat Ahmadiyah saat ini. Di Gambia, di Yorobawal, ketua jemaat di sana menuturkan, mereka mendapat sejumlah uang dari suatu tempat yang mereka bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian disimpan untuk candah dan bagian lain untuk keperluan pribadi. Mereka berkata bahwa sayangnya uang untuk keperluan pribadi hilang dan sekarang mereka hanya memiliki uang candah yang bisa mereka gunakan. Tetapi meskipun membutuhkannya, mereka tidak menggunakan uang candah untuk keperluan pribadi. Kecintaan pada harta tidak menguasai diri mereka dan mereka tidak membuat alasan bahwa karena uangnya hilang, maka mereka akan menggunakan setengah dari uang candah. Mereka berkata, tidak, uang yang telah saya sisihkan untuk candah akan saya bayarkan sebagai candah. Mereka berkata, saya telah membayarkannya sebagai candah. Allah Ta'ala mengaturnya sedemikian rupa,
sehingga beberapa waktu kemudian uang yang hilang itu ditemukan kembali dan kebutuhan mereka pun terpenuhi. Jadi dalam keadaan seperti ini, ketika ada kebutuhan, kecintaan pada harta tentu meningkat. Tetapi orang-orang ini memiliki ketulusan yang luar biasa bahwa janji yang telah dibuat kepada Allah Ta'ala harus dipenuhi bagaimanapun juga. Kemudian ada kisah lain di mana kebutuhan dan kecintaan pada harta tidak bisa mengalahkan semangat pengorbanan. Di Maradi, Niger, ada seorang anggota, Tuan Ahmad Sani Sahib, yang membayar candah secara teratur. Tahun ini karena banjir di wilayahnya, tanaman menjadi rusak. Diperkirakan orang-orang tidak akan bisa membayar candah lebih banyak. Kendati demikian, Tuan Sani berkata bahwa meskipun hujan lebat dan banjir telah merusak tanaman, meskipun hasil panen tidak baik karena banjir, beliau tidak akan mengurangi candah dan beliau memberikan lebih banyak dari candah yang biasa diberikan sebelumnya. Kemudian ada kisah lain tentang mengutamakan pengorbanan meskipun dalam kesulitan. Di jemaat di Biso, Niger, hujan berkurang dan ini sangat berdampak buruk pada tanaman. Di beberapa tempat hujan justru terlalu banyak, di tempat lain terlalu sedikit. Ini seperti ada bencana. Kebanyakan jemaat kita di Afrika adalah jemaat di pedesaan. Selain itu, keadaan politik negara saat ini juga sangat buruk. Harga-harga meningkat tajam. Melihat keadaan ini, Mu'alim Sahib menuturkan, saya khawatir karena orang-orang ini tidak punya uang. Bagaimana bisa mereka akan membayar candah? Tetapi ketika Mu'alim Sahib memberitahu penduduk desa bahwa tahun Waqf Jadid akan berakhir, seorang bernama Tuan Syafi'i Ainggos Sahib berdiri dan berkata, setiap tahun kita membayar candah secara teratur dan tidak ada tahun di mana Allah Ta'ala tidak mengembalikan lebih banyak kepada kita. Karena dengan keberkatan candah, Allah Ta'ala memberkati kita dan keadaan ekonomi kita juga membaik. Meskipun ada dalam kesempitan, kita masih lebih baik. Karena itu kita tidak akan mundur, kita akan membayar candah. Kemudian di Tanzania, seorang sahabat bernama Ibrahim Sahib berkata, ketika saya mengetahui tentang keberkatan candah, saya menetapkan bagian tertentu setiap bulannya untuk pengorbanan harta. Dan dengan berkat ini, pekerjaan saya terus meningkat. Allah Ta'ala terus menambah rezeki saya. Menuturkan, suatu hari ketika Pak Mu'alim menyeru untuk candah, saat itu saya memiliki sejumlah uang yang telah saya sisihkan untuk suatu usaha. Tetapi setelah ada seruan, saya menyerahkannya untuk candah dan keesokan harinya menelepon penjual barang yang akan saya beli untuk memberitahu bahwa saya tidak punya uang lagi, sehingga tidak bisa mengambil barang yang akan saya beli. Penjual itu berkata, tidak apa-apa, setengah dari harga barang yang akan kamu beli sudah dibayar dan sisanya bisa dibayar nanti. Menuturkan, saya tidak tahu dari mana setengah uang itu dibayar, siapa yang membayarnya. Sampai hari ini rahasia ini tidak bisa saya pahami. Jadi Allah Ta'ala terkadang membantu dengan cara seperti ini tanpa kita sadari. Beberapa orang diberi pekerjaan oleh Allah Ta'ala karena melakukan pengorbanan harta. Seorang khadim dari Republik Ceko, penduduk lokal di sana, menyebutkan bagaimana Allah Ta'ala mengajarkan kepadanya falsafah pengorbanan harta. Menuturkan, berkat pengorbanan harta, saya telah diberi kehidupan rohani baru. Saya melihat teman-teman mahasiswa saya yang tenggelam dalam kekhawatiran, tetapi saya ada dalam ketenangan yang besar. Sementara setiap orang sibuk mengumpulkan uang, dengan karunia Allah Ta'ala, kebiasaan saya kini adalah bahwa setiap uang yang datang ke tangan saya, ini saya korbankan di jalan Allah Ta'ala. Teman-teman saya berkata, ini tidak ada gunanya. Tetapi Allah saya adalah saksi bahwa hidup saya tergantung padanya. Menuturkan, saya sedang mencari pekerjaan dan mengalami kesulitan. Dengan karunia Allah dan berkat candah, kesulitan ini menjadi hilang. Sebelumnya tidak punya tempat tinggal, Allah Ta'ala mengatur tempat tinggal untuk saya. Sebelumnya saku saya selalu kosong, tetapi sekarang dengan karunia Allah Ta'ala saku saya selalu penuh. Dari India, seorang inspektur candah menulis tentang seseorang yang candah Waqf Jadidnya sebesar 24.000 rupiah. Tinggal beberapa hari lagi tersisa. Beliau berkata, saya mempunyai sejumlah uang, tetapi harus digunakan untuk keperluan yang penting. Tertera, saya sampaikan padanya, ini adalah akhir tahun Waqf Jadid. Terserah Anda apakah mau membayar sekarang atau nanti. Beliau berkata, saya bertawakal kepada Allah. Lalu beliau memberikan uang itu untuk membayar candah. Keesokan harinya, beliau menelepon
bahwa sejumlah besar uang dari bisnisnya yang terhambat tiba-tiba diterima. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi 25.000 telah diterima dan pemberi setelah berjanji akan memberikan sisanya segera. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala berfirman kepadanya, "Baiklah, karena engkau telah meninggalkan kecintaan pada harta dan kebutuhan pribadi demi aku dan berusaha memenuhi kebutuhan jemaat, maka aku akan membantumu." Demikianlah Allah Ta'ala menurunkan pertolongannya dengan karunia Allah Ta'ala terkait pembiayaan di dalam jemaat Ahmadiyah. Sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, bahwa tidak ada nabi yang berlalu di dunia yang tidak membuat seruan pengorbanan harta untuk menjalankan jemaatnya. Dalam jemaat Ahmadiyah juga adalah perlu untuk mencanangkan gerakan-gerakan untuk menjalankan nizam atau sistem jemaat. Di antara semua misi kita di dunia, candah tarik jadid dan wakfi jadidlah yang murni masuk ke markas, sementara candah lainnya digunakan di negara-negara setempat. Tapi di negara-negara Afrika, tidak banyak orang-orang yang kaya. Meskipun mereka membayar candah, tapi anggaran pengeluaran jemaat sangat besar. Ada banyak rumah misi dan masjid yang berjalan di sana. Di Afrika saat ini telah dibangun 7.900 masjid dan ada 306 masjid sedang dalam pembangunan. Setiap tahun direncanakan pembangunan puluhan masjid. Ada 1.860 rumah misi. Beberapa disewa, ada sekitar 400 mubalighin markazi yang berkhidmat di sana. Ada lebih dari 2.000 muallimin yang berkhidmat di sana. Kemudian ada Kadian, negara-negara Amerika Selatan dan berbagai kepulauan. Pengeluaran mereka ditanggung oleh markas karena pengeluaran mereka tidak tercukupi di sana. Biaya operasional untuk menjalankan misi sangat besar. Ada biaya untuk distribusi literatur jemaat. Literatur jemaat terkadang dikirim dari sini. Selain buku-buku yang besar, banyak buku-buku yang dibagikan secara gratis. Buku-buku kecil memang dibagikan secara gratis. Beberapa literatur juga dicetak di sana. Semua dana ini Allah Ta'ala telah anugerahkan terus-menerus dengan karunia-Nya untuk pembiayaan ini. Terkadang sulit dipahami bahwa ada program yang begitu besar ini dan pengeluaran yang begitu besar tetapi pemasukan sedikit. Jika digabungkan candah tarik jadid dan wakfi jadid, yang murni masuk ke markas adalah sekitar 30-31 juta pon. Tapi dengan karunia Allah Ta'ala semata, anggaran pengeluaran untuk bantuan tahunan ke misi di 106 negara hampir sama dengan itu. Kemudian ada jamiah-jamiah yang diberikan bantuan dana jutaan. Ada MTA yang membutuhkan berjuta-juta. Kemudian ada pengeluaran untuk markas. Jadi Allah Ta'ala memenuhi pengeluaran ini sedemikian rupa sehingga sulit dipahami bagaimana ini bisa terpenuhi. Terkadang terpikir bahwa pengeluaran mungkin terlalu besar. Bagaimana akan terpenuhi? Tapi Allah Ta'ala dengan karunia-Nya terus memenuhi pengeluaran ini dan tidak pernah membiarkannya berkurang. Misi-misi ini berjalan dengan karunia Allah Ta'ala. Pekerjaan-pekerjaan sedang dilakukan. Allah Ta'ala telah berfirman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa aku akan menganugerahkan kepadamu harta, dan harta itu adalah Allah Ta'ala sedang anugerahkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada jemaat untuk menggunakannya dan membelanjakannya dengan benar. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, tidak mungkin bagi kalian untuk mencintai harta dan Allah Ta'ala sekaligus. Kalian hanya bisa mencintai salah satunya. Maka berbahagialah orang yang mencintai Allah Ta'ala. Jika seseorang di antara kalian mencintai Allah dan membelanjakan harta di jalannya, maka aku yakin hartanya akan diberi keberkatan lebih banyak dibanding yang lainnya. Karena harta tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang meninggalkan sebagian hartanya demi Allah, ia pasti akan mendapatkannya kembali. Tetapi barang siapa yang mencintai harta dan tidak melakukan pengkhidmatan di jalan Allah sebagaimana seharusnya, ia pasti akan kehilangan harta itu. Janganlah berpikir bahwa harta datang dari usaha kalian, melainkan ini datang dari Allah Ta'ala. Dan janganlah berpikir bahwa dengan memberikan sebagian harta atau melakukan pengkhidmatan dalam bentuk lain, kalian telah berbuat kebaikan kepada Allah Ta'ala dan utusannya. Sebaliknya, ini adalah kebaikan darinya, bahwa Dia telah memanggil kalian untuk menjalankan perkhidmatan ini. Saya sampaikan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa jika kalian semua meninggalkanku
dan menghindar dari melakukan pengkhidmatan dan memberikan bantuan, maka dia akan menciptakan suatu kaum yang akan melakukan pengkhidmatan ini. Yakinlah bahwa pekerjaan ini berasal dari langit dan pengkhidmatan kalian hanyalah untuk kebaikan kalian sendiri. Maka janganlah sampai kalian menyimpan takabur dalam diri dan berpikir bahwa kalian telah melakukan pengkhidmatan pengorbanan harta atau pengkhidmatan jenis apapun lainnya. Aku katakan berulang kali kepada kalian bahwa Allah Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan pengkhidmatan kalian. Ini adalah karunia-Nya kepada kalian bahwa Dia telah memberi kalian kesempatan untuk pengkhidmatan ini. Setelah masa 130 sampai 135 tahun berlalu, semangat ini masih ada dalam anggota Jemaat Ahmadiyah, baik di kalangan pemuda maupun para Ahmadi baru, dan mereka terus melakukan pengorbanan yang beberapa peristiwanya telah saya ceritakan. Bagaimana mereka memahami ruh ini, bahwa Allah Ta'ala memberkati harta mereka, dan untuk itu mereka siap untuk setiap pengorbanan. Semoga Allah Ta'ala memberkati harta dan jiwa mereka semua. Bersamaan dengan ini, saya juga akan menyampaikan laporan canda Waqfi Jadid tahun ini, yang menunjukkan sejauh mana jemaat telah memberikan pengorbanan. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ke-67 Waqfi Jadid telah berakhir pada 31 Desember. Dan Jemaat Ahmadiyah sedunia telah mempersembahkan pengorbanan harta sebesar 13.600.000 pound atau sekitar 14 juta pound. Penerimaan ini adalah 700.000 pound lebih banyak dari tahun lalu, Alhamdulillah. Dalam hal jumlah pengorbanan, Inggris menempati posisi pertama dan mereka memiliki persaingan ketat dengan Kanada. Kanada juga sangat meningkatkan pengorbanan mereka tetapi masih tertinggal dari Inggris. Kemudian di posisi ketiga adalah Jerman, lalu Amerika, India, Australia, sebuah jemaat di Timur Tengah, lalu Indonesia, kemudian jemaat di Timur Tengah lainnya, lalu Belgia. Di antara jemaat-jemaat di Afrika, dalam hal total penerimaan, Ghana berada di nomor 1, lalu Mauritius, kemudian Burkina Faso. Meskipun keadaan di sana sangat buruk, tetapi mereka tetap memberikan pengorbanan, bahkan banyak tempat yang laporannya belum bisa diterima karena tidak ada kontak. Kemudian Tanzania, Liberia, Gambia, Nigeria, Sierra Leone, Benin, Kongo Kinshasa. Jumlah peserta dalam pengorbanan Waqfi Jadid menurut laporan adalah 1.551.000 orang. Ada peningkatan jumlah pembayar canda dari tahun lalu. Di dalamnya termasuk para Ahmadi di Pakistan, meskipun mereka tengah dalam keadaan yang buruk. Demikian juga Nigeria, Kamerun, Sierra Leone, Gambia, dan Kongo Brazzaville. 10 jemaat terbesar di Inggris dalam hal pengorbanan adalah Farnham nomor 1, kemudian Worcester Park, Islamabad, Walsall, Aldershot South, Ash, Cheam South, Gillingham, Aldershot North, dan Ewell. 5 wilayah teratas antara lain, Islamabad nomor 1, kemudian Baitul Futuh, Midlands, Masjid Fazal, dan Baitul Ihsan. Untuk daftar Atfal Waqfi Jadid, 10 jemaat pertama adalah Aldershot North nomor 1, Farnham, Ash, Aldershot South, Borden, Cheam South, Islamabad, Roehampton Vale, Manchester North, dan Walsall. Wilayah di Kanada dalam hal penerimaan antara lain, pertama Vaughan, kemudian Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, lalu Toronto.
10 jemaat besar Kanada antara lain Hamilton nomor pertama, kemudian Edmonton West, Hamilton Mountain, Milton East, Baitur Rahman, Saskatoon, Durham West, Regina, Montreal West, Baitul Afiat, Saskatoon, Winnipeg, Leadminster, Newfoundland. Wilayah keamiran yang menonjol dalam daftar Atfal antara lain Vaughan di nomor 1, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton East, Brampton West, Toronto. Di antara jemaat-jemaat dalam hal daftar Atfal antara lain Durham West nomor 1, Hadikai Ahmad, Bradford East, Montreal West, Hamilton East, Hamilton, Hamilton Mountain, Innisfil, Milton West, Windsor. 5 wilayah keamiran di Jerman antara lain Hamburg nomor 1, lalu Frankfurt, Wiesbaden, Gross-Gerau, Redstadt. Tadi adalah wilayah keamiran, selanjutnya adalah jemaat-jemaat 10 besar antara lain Rodgau, Nida, Rodemark, Florsheim, Neuwied, Koblenz, Weingarten, Pinneberg, Berlin, Neuss. 5 besar wilayah dalam hal daftar Atfal antara lain Wiesbaden nomor 1, Hamburg, Hessen, Südost, Westfalen, Dessenbach. 10 jemaat besar di Amerika Maryland nomor 1, Los Angeles nomor 2, North Virginia, Silicon Valley, Seattle, Detroit, Chicago, Dallas, South Virginia, Houston. 10 besar jemaat dalam hal daftar Atfal Seattle nomor 1, Philadelphia, North Virginia, Georgia, Carolina, Chicago, Austin, Dallas, Oshkosh, Detroit, Maryland. Pakistan dengan karunia Allah Ta'ala mereka juga telah bekerja keras menurut kemampuan mereka dan memberikan pengorbanannya. Di sana Lahore di nomor 1, kemudian Rabuah nomor 2, Karachi nomor 3. Posisi distrik dalam hal pembayaran canda orang dewasa Islamabad nomor 1, Sialkot nomor 2, Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargoda, Umarkot, Multan, Hyderabad, Mirpur Khas. 10 besar jemaat antara lain Islamabad nomor 1, kemudian Township Lahore, Darul Zikir Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore, Saman Abad Lahore, Baitul Fazal Faisal Abad, Multan City, Delegate Lahore, Gujranwala City. 3 besar jemaat dalam hal daftar Atfal Lahore nomor 1, Rabuah nomor 2, Karachi nomor 3. Posisi distrik dalam daftar Atfal Islamabad nomor 1, Sialkot, Narwal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad, Sheikhupura. Ada juga beberapa majelis dan jemaat yang melakukan upaya luar biasa. 10 besar provinsi di jemaat India antara lain Kerala nomor 1, kemudian Tamil Nadu, Jammu Kashmir, Karnataka, Telangana, Odisha, Punjab, West Bengal, Maharashtra, Uttar Pradesh. 10 besar jemaat antara lain Coimbatore nomor 1, Kadian nomor 2, Hyderabad, Calicut, Munjeri, Bangalore, Melapalayam, Kolkata, Kerang, Karulai. 10 besar jemaat di Australia antara lain Castle Hill nomor 1, Melbourne, Long Warren, Marsden Park, Melbourne, Clyde, Logan East, Melbourne, Berwick, Penrith, Perth, Adelaide, Adelaide West.
peringkat jemaat-jemaat di Australia dalam hal pembayar canda, Castle Hill, Melbourne, Long Warren, Marsden Park, Logan East, Melbourne, Berwick, Melbourne, Clyde, Penrith, Perth, Adelaide West, dan Blacktown. Untuk daftar atfal, Melbourne, Long Warren, Perth, Plumpton, Adelaide South, Melbourne, Clyde, Penrith, Melbourne West, Marsden Park, Brisbane Central, dan Melbourne, Berwick. Semoga Allah Ta'ala terus menganugerahkan keberkatan yang tak terhingga dalam harta dan jiwa para pemberi pengorbanan ini. Berdoalah juga agar tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh keberkatan bagi jemaat. Semoga Allah Ta'ala melindungi jemaat dari segala kejahatan. Di Pakistan, golongan-golongan ekstremis dan kelompok-kelompok seperti ini terus bergejolak dari waktu ke waktu. Dan dengan dalih menentang jemaat di beberapa tempat, dengan dalih hukum, mereka terus berusaha melakukan segala jenis kezaliman. Terkadang pemakaman Ahmadi maupun rumah Ahmadi diserang oleh mereka, tidak ada yang aman. Semoga Allah Ta'ala segera menciptakan sarana untuk mencengkeram para penindas ini. Semoga Allah melindungi para Ahmadi. Di Rabuah juga orang-orang ini sangat mengawasi. Semoga Allah Ta'ala terus melindungi mereka. Saya telah mengarahkan perhatian pada solawat dan beberapa doa beberapa waktu lalu. Para Ahmadi di Pakistan dan setiap Ahmadi di dunia harus menaruh perhatian khas terhadap hal ini. Berdoalah juga untuk para Ahmadi di Bangladesh. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari kejahatan ekstremis. Dan di Suriah juga sekarang ada pemerintahan baru. Semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi di sana dari segala kejahatan. Demikian pula di negara-negara lain, di negara-negara Afrika, semoga Allah Ta'ala melindungi para Ahmadi dimanapun berada. Adalah kewajiban setiap Ahmadi untuk berdoa khusus untuk ini, untuk negara mereka sendiri, dan untuk Pakistan bagi mereka yang tinggal di luar Pakistan. Berdoalah untuk keadaan umum di dunia dan situasi perang yang terus merebak. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap orang yang tidak bersalah dan tertindas dari dampak buruknya. Orang-orang merayakan tahun baru dengan meriah. Ada kembang api, tetapi mereka, yakni setiap orang, hanya melihat kebahagiaan mereka sendiri. Mereka tidak punya perasaan terhadap penderitaan orang lain. Bangsa-bangsa yang kuat terus menindas orang-orang yang miskin. Semoga di tahun yang baru ini, Allah Ta'ala menghancurkan rencana kekuatan-kekuatan dan bangsa-bangsa yang kuat ini. Dan semoga kita melihat tauhid Allah Ta'ala tegak di dunia. Semoga Allah Ta'ala menurunkan kepada kita taufik untuk hal ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.